Ade Irma ya panggilannya ya. Baik, Alhamdulillah sehat. Saya jadi ikut semangat nih melihat smiling face-nya Mbak Ade Irma nih. Oke, kita langsung saja. Ya, Saya Bu. sapa dulu ya buat para akhwat filah sekalian, para ibu, para calon ibu mungkin ya, ada juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya. Semoga sesi sharing kita kali ini juga memberikan manfaat dan keberkahan ya, termasuk buat saya pribadi. Alhamdulillah saya senang sekali bisa menyapa para akhwat semua begitu ya. Karena sekali lagi kalau kita bicara tentang kesehatan mental, salah satu kenikmatan ya, kenikmatan dan anugerah yang Allah berikan sehingga kita bisa sehat mental itu adalah lingkungan yang kondusif ya, teman-teman yang saling support. Saya tadi udah sempat buka apa namanya Mentimeter ya. Jadi udah dimasukkan oleh Mbak ini ya, Mbak Intan. Oke, sebelumnya saya juga menyapa terlebih dahulu dan mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Ustazah Nur Komariah ya, selaku Ketua Salimah Depok yang luar biasa ya, masih semangat nih menemani teman-teman semua, awat villa semua juga para jajaran pengurusnya ya, yang saya di kontak oleh Mbak Intan, kemudian Bu Rina, dan Bu Mindri di sini, Bu Ade Irma gitu ya. Mudah-mudahan ini keberkahan ya, menjadi pahala amal jariah gitu ya buat kita semua ketika keluar dari ruangan ini. eh, Teman-teman semua, awak villa semua punya modal gitu untuk melakukan pertolongan pertama pada diri ya. Ya, jadi belum belum nggak perlu sampai ketemu psikolog atau profesional lainnya, tapi bisa melakukan self caring ya terhadap diri sendiri karena tadi betul ya sebagaimana iman naik turun maka kondisi kesehatan mental juga sangat-sangat berpotensi naik turun, tidak terkecuali juga kepada para psikolognya gitu ya atau para psikiaternya. Oke, boleh diklik link ini ya, Mentimeternya. Nah, sebagai awalan pertama nih, ya kita sering kali ya bertanya sama orang, gimana kabarnya, apa kabarnya gitu. Nah, sekarang sebagai awalan saya juga ingin bertanya nih, ya bagaimana perasaan akhwat para ibunda sekalian ya, para umahat, para sister filah semua gitu ya di sini. Gimana perasaannya saat ini? Nah, boleh dituangkan di dalam ini ya, Mentimeternya. Ini saya belum bisa ini ya, screen sharing ya. Boleh diizinkan Mbak ini, Mbak Ini host, siapa hostnya di sini? eh Coba Mbak, mau sharing itu ya Mbak? Sharing apa? Mentimeter ya? Sharing ya materi sharing kan screen ya PPT. Kalau supaya materi bisa saya bisa kelihatan bantu. Kalau sekalian Mentimeter materi Sudah, nanti. boleh boleh. Bentar. sudah jadi host. Sudah. Oke, Iya. sudah bisa ya. Oke. Nah, ini sekalian sorry. Nah, ya baru 7 respon. Silakan dituangkan. Ya, ya kita ada 65 orang, 64 orang ya, kecuali saya berarti. Ya, ini tadi ada juga nih yang bersyukur, bangga punya teman salimah gitu ya. Yaitu tadi ya betul kenikmatan punya teman ya, supporting system nanti kita akan bahas juga adalah sebuah kenikmatan ya yang Allah berikan, anugerah. Ya termasuk kan Allah juga
menyatakan melalui Rasulnya bahwa salah satu kenikmatan juga memiliki tetangga yang baik gitu kan ya. Nah, itu kan artinya relasi di lingkungan yang cukup positif yang bisa membantu kita semua. Alhamdulillah bersyukur bahagia lelah ya udah menjelang malam. Nggak apa-apa ya. Kita jadi terbuka ya mengenali, memvalidasi lagi juga perasaan kita hari ini, lelah dan stres. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa rilis ya di sini mudah-mudahan. Lepas ritme sedang menurun imanku, subhanallah ya mudah-mudahan nanti tadi ya saling mendoakan di sini supaya nanti kita naik lagi gitu. Ya artinya respon itu kita terima. Ya, perasaan itu kita terima. Oke, baik. Baik, Ahwat Villa semua sambil semua menyampaikan ya emosinya. Ini kan sebenarnya termasuk keterampilan yang akan nanti kita coba latih ya sebelum kemudian kita memulihkan. Tadi kan bahasanya a journey into me, perjalanan memulihkan jiwa gitu ya, tema yang dipilih oleh panitia malam hari ini. Sehingga kita akan mencoba untuk menyelami ke dalam hati ya, termasuk diawali dengan bisa nggak sih kita mengenali apa yang kita rasakan hari ini ya. Kemarin saya sempat menyampaikan pekan lalu ya, ini kurang lebih temanya sama. Sempat dibisikin sama panitia bilang begini, Mbak jangan lupa ya disampaikan I am fine syndrome. Sebelumnya saya mikir apa ya itu ya maksudnya. Iya Mbak, I am fine. Jadi kalau ditanya selalu jawabnya aku baik-baik saja. Oh baik, alhamdulillah, khair gitu ya. Tapi yang kemudian kelihatan marah-marah, anaknya yang nggak dikasih makan gitu ya. Artinya itu dalam kondisi nggak baik-baik saja, nggak ngerti. Nah, termasuk juga nggak ngerti perasaannya biasanya menjelang menstruasi nih. Ya Bu ya, nggak kacau balau gitu ya hormonnya. Sehingga kita juga nggak tahu nih perasaan kita kenapa sih kok kayak begini gitu ya. Mencoba bersabar dan seterusnya. Terima kasih awat semua sudah merespon, mencoba untuk mengenali ya termasuk tadi mungkin apa ya, tapi kok nggak nangkep-nangkep perasaannya ya gitu, nggak apa-apa itu sebagai usaha ya. Oke, kemudian saya mau ke sini. Mbak Fitri nggak apa-apa ya saya share langsung ya. Saya biasanya lebih suka ini emang Ya Mbak, silakan Mbak. lebih enak aja begitu. Mm-mm. Oke, mudah-mudahan sinyal saya juga baik. Oke, ini temanya ya, sebuah perjalanan memulihkan jiwa. eh ini sebenarnya ada momen ya. Tadi terima kasih udah memvalidasi. Nah, ini juga sebenarnya kesempatan nih. Saya mungkin punya boleh lah ya waktu 2 hingga 3 menit para ibu semua, para bunda semua, para awat bila semua mungkin bisa duduk dengan rileks. Ya, terutama ini buat teman-teman yang tadi masih ngerasa apa ya rasanya ya, aduh aku masih bingung gitu ya, aduh masih campur aduk nggak jelas gitu. Nah, kita coba ya, ini namanya sesi jeda teman-teman, yang bisa kita mainkan ketika kita kelelahan, ya overwhelm gitu ya bahasanya ya. Maksudnya terlalu banyak yang dipikirin, terlalu banyak yang ada di dalam kepala gitu ya, ada di dalam hati, badan lelah tapi nggak bisa tidur juga gitu. Nah, jeda itu adalah sebuah kesempatan kita untuk berhenti sejenak. Ya, berhenti sejenak, bukan menyerah ya, tapi berhenti sejenak supaya apa? Supaya kita bisa lebih menata ya, rapih lagi nih kepala kita ya. Apalagi kalau ibu-ibu kan fitrahnya memang multitasking ya. Segala sesuatu itu dipikirin ya. Mau sekarang lagi ada di sini udah mikir besok bikin sarapan apa, belanjanya apa gitu, jam berapa bangun dan seterusnya gitu. Nah, maka saya pengen kita coba hadir utuh, rileks ya. Ada baiknya kalau bisa menggunakan headset itu boleh banget gitu ya, supaya bisa lebih fokus terhadap diri. Tarik nafas dalam-dalam, duduk rileks, tarik nafas lagi sampai kita bisa merasa tenang. Lalu katakan pada diri, wahai tubuh, saya izinkan kalian untuk rileks.
sambil kita menyapa diri kita, ya. Menyelami, ini perjalanan pertama nih, menyelami diri kita. Bertanya terhadap kabarnya gitu ya. Boleh juga mengucap syukur ya terhadap kekuatan tubuh kita. Kalau saya nih terutama kaki ya, kedua kaki yang Masya Allah yang senantiasa menopang segala aktivitas dan langkah saya. Kedua mata dan seterusnya ya. Karena ini kan semuanya Allah titipkan. Bagaimana mungkin kita selama ini abai juga gitu untuk melakukan perawatan. Oke, silakan berdialog dengan diri ya. Sebentar, saya lupa untuk share-nya apakah sudah suaranya juga. Oh ya, belum ya. Oke ya, kita ulangin. Kok nggak kedengeran? Coba saya sharing, Mbak. Iya, coba bentar ya, sebentar. Saya orangnya Ya, penasaran nih. gimana? Oke. Ya, mungkin ininya agak ini. Sebentar. Mohon maaf. Oke. Kedengeran? Kedengeran Bu ya? Izinkan tubuh untuk rileks dan tanya kabar diri kita hari ini. Bayangkan para ibu semua sedang menghadap cermin. Siapakah itu yang di depan cermin? Apakah kabarmu selama ini? Siapakah itu menatap padaku? Apakah dirimu utuh? Mata itu, wajah itu, jiwa itu, hati itu, bahagiakah selama ini? Kau terindah walau tak sempurna. Kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari dirimu, sayangi dirimu utuh. Siapakah itu menatap padaku? Apakah dirimu utuh? Jiwa itu, hati
utuh. I love you. Oke, gimana rasanya para jemaat sekalian? Sudah bisa nemukan jawabannya ya? Mudah-mudahan kita merasa lebih berharga gitu ya, setelah ada satu lirik ya yang disampaikan tadi, kita diciptakan sempurna, dan itu juga Allah tegaskan ya di dalam firman-Nya bahwa manusia itu adalah sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan dibandingkan makhluk lainnya. Oke, berikutnya, dan ini menariknya tadi juga sempat disinggung oleh Ustazah Nur Komariah ya, bahwa saya juga mengapresiasi sekali gitu ya, Salimah ini luar biasa memberdayakan para bunda gitu ya, para muslimah gitu ya. Kenapa? Karena, dan ini juga ada risetnya, ketika kita sendiri sebagai ibu gitu ya, peran yang sangat luar biasa ini dalam kondisi bahagia, kondisi sehat mental yang baik gitu ya, maka seisi rumah pun bisa bahagia dan dalam kondisi sehat mental yang baik gitu, insya Allah gitu ya. Nah, makanya kenapa menjadi penting nih buat kita sendiri juga bisa melakukan, self healing gitu ya, self caring pada diri kita sebelum menjalar ke seluruh isi rumah ya. Nah, kenapa sih perempuan itu, ya saya akan masuk. Nah, ini ya, kenapa sih perempuan itu nggak mudah gitu untuk menjaga kesehatan mentalnya, ya cepet banget menghadapi fluktuatifnya gitu ya. Nah, makanya ini juga perlu kita kenali supaya kita juga jadi sadar, aware gitu ya, dan kemudian lebih waspada untuk melakukan pengelolaannya. Ya, sekali lagi, kesadaran kita terhadap kondisi kita tujuannya adalah untuk mengembangkan strategi bagaimana kemudian mengelolanya. Ya, bukan kemudian ya emang udah fitrahnya begitu perempuan mah gitu ya. Suka ngomel gitu ya, atau cerewet dan seterusnya. Tapi sebenarnya ini juga bisa kita pelajari. Oke. Nah, ini beberapa teori saja ya, ini, bahwa memang, beginilah ya fitrahnya ya, menyadari perempuan, dengan segala kondisinya ya. Dalam tahun 2012 nih Pak Nani mengatakan, peran dan status perempuan tampaknya telah menempatkan kaum perempuan dalam posisi yang penuh konflik ya, sehingga perempuan menjadi rentan dengan stres. Ya, banyak penelitian juga yang menunjukkan kaum perempuan lebih sering mengalami gangguan kesehatan mental. Ya, lalu juga ada, tahun 2008-nya perempuan memiliki kemungkinan hampir 2 kali lipat dari laki-laki untuk mengalami depresi. Ya, berarti kita harus lebih alert lagi nih. Ya, lingkungannya harus supporting system, lebih bisa mensupport lagi ya. Kondisi depresi, gangguan kesehatan mental ini kenapa perlu diatasi? Karena akan menghalangi seorang perempuan untuk mencapai kebahagiaan. Padahal risetnya perilaku anak itu terkait langsung bagaimana perilaku ibunya. Ya, kebayang ya kalau perilaku dan emosi ibu dalam kondisi nggak stabil, tidak sehat mental, maka kita juga akan melahirkan generasi-generasi yang mudah depresi, mudah sakit mentalnya gitu. Ya, makanya terus terang ketika ada labeling ya, wah generasi Gen Z ini generasi stroberi, generasi yang rapuh, generasi yang mudah terjangkit penyakit mental gitu. Introspeksi ini buat saya. Ya, kenapa? Karena generasi Z yang dilahirkan yang ada sekarang ini itu adalah generasi anak-anak saya dan generasi yang dihasilkan oleh generasi saya gitu. Artinya ibunya adalah mereka yang berada dalam satu generasi dengan saya. Ya, jadi makanya ini bagus sekali ya untuk terus diingatkan. Nah, kemudian, nah ini kenapa sih
tadi kita sebutkan ya di sini ya, kenapa sih perempuan itu rentan banget gitu stres ya. Nah ini pertama masalah hormon. Ya jadi kenapa saya bilang jadinya ya udahlah terima aja fitrahnya begitu. Ya perempuan itu hormon kita ini banyak menyebabkan kita mood swing. Ya bahkan salah satu ustazah udah pernah saya dengar ceramahnya bilang, jangan menasehati muslimah di 4 hari menjelang menstruasinya gitu. Kenapa? God spot-nya tuh tertutup. God spot tertutup, kemudian hormon kebahagiaannya itu 0 dan ke negatif gitu. Jadi kalau kita kasih nasehat, nggak bisa. Ya ini ganggu siklus menstruasi. Jadi ada fase kenapa perempuan itu Allah istirahatkan ya, ini jadi rasionalisasi juga. Ya rasionalisasi. Tetapi walaupun Allah istirahatkan, jangan berhenti dari zikirnya tadi. Ya kenapa? Karena ya itu yang menjaga kita tetap tenang. Ya zikirnya tadi ini siklus menstruasi. Terus kemudian kehamilan. Ya kehamilan dan melahirkan. Ya makanya kenapa ada istilah baby blues. Ya bahkan termasuk orang-orang yang kita anggap, wah dia kan padahal orang ini ya rajin majelis taklim gitu, kemudian anak pengajian gitu, orang pengajian, tapi kok bisa kena baby blues ya gitu. Ya karena itu kondisi hormonnya. Ya yang kemudian ditambah situasi support sistemnya yang tidak mendukung, yang tidak paham bahwa perempuan yang habis melahirkan itu amburadul emosinya. Ya, kenapa? Karena hormon, belum lagi pikiran-pikiran. Nanti kita kita akan lihat nih ya betapa dalam kondisi perempuan itu luar biasa gitu situasinya. Bahkan kalau kita pernah dengar kisahnya eh, perempuan yang luar biasa, Bunda Maryam itu juga pernah berada dalam kondisi titik nol kan pada saat mau melahirkan. Ya, titik nolnya beliau juga masih terkendali ya tentunya ya, memohon, ampun dan ada sikap mengeluh juga saat itu ya, kenapa begini dan begitu, ya seperti itu. Kemudian, menopause, penggunaan kontrasepsi. Jadi ada, aktivitas-aktivitas kewanitaan yang membuat kita itu, roller coaster ya emosinya. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita jadi seperti konflik peran. Ya, saya nggak akan banyak di sini ya karena waktunya juga mungkin terbatas ya. Konflik peran banyak banget yang harus kita mainkan ya sebagai pribadi, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak menantu gitu ya. Kemudian belum lagi yang profesi-profesi terkait dengan aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga, ya manajer keuangan gitu ya, manajer Bulog gitu ya yang memastikan ketersediaan pangan, sandang tercukupi gitu kan, yang ketika anak-anak atau anak dan suami pulang makanan tersedia gitu ya, baju besok yang harus dipakai, sudah rapi dan seterusnya, gitu ya. Konflik peran, banyak hal yang perlu dilakukan. Ya, kadang-kadang, sudahlah dia jadi ibu, dia juga tulang punggung. Ya bukan tulang rusuk lagi, udah jadi tulang punggung gitu ya, di beberapa situasi kita mendapati perempuan-perempuan hebat seperti itu, begitu. Nah ini yang kemudian bikin bising kepala dan hatinya. Nah kemudian di relasi, nah ada yang namanya Queen Bee Syndrome nih teman-teman. Ya, yaitu sindrom perempuan yang memiliki jabatan di lingkungan pekerjaan yang didominasi laki-laki. Ini mungkin yang akan related ya, feel relate gitu. Ini adalah perempuan-perempuan bekerja. Ya, ketika dia memiliki jabatan di lingkungan pekerjaan yang didominasi laki-laki. Ya, kita kan namanya kita memasuki dunia kerja yang memang itu sebetulnya area laki-laki, maka ya yang muncul Queen Bee Syndrome itu adalah bersikap lebih kritis terhadap bawahan perempuan. Ya, saya tadi kalau dibacakan CV-nya, itu kan pernah ya terlibat di dalam sesi konseling di Kemenpan ya, salah satu, kementerian lembaga. Nah, ketika ada perempuan yang mengeluhkan, "Ah, atasannya begini, kayaknya ini banget, sadis banget."
Saya biasanya suka nebak, atasannya perempuan ya Bu, atau atasannya perempuan ya Pak. Iya gitu. Jadi bersikap lebih kritis terhadap bawahan, terutama yang perempuan, nggak tahu kenapa gitu ya. Terus Queen Bee Syndrome ini enggan membantu perempuan lainnya. Kalau kita lihat ya, banyak banget yang bisa menjadi konflik antara perempuan. Katakanlah misalnya antara ASI dan susu formula atau melahirkan normal dan melahirkan sesar, ya itu jadi perdebatan, jadi hebat-hebatan, adu nasib, adu kuat-kuatan gitu antara perempuan ya. Yang seringkali kenapa juga kadang-kadang ya dokter obgyn perempuan itu less empati gitu ya ketimbang dokter obgyn laki-laki. Ya, makanya saya juga sempat bertanya kepada teman-teman yang kenapa sih pilihnya dokter laki-laki. Ih, kalau perempuan mah ya ampun. Mungkin karena dia berasa dia melahirkan kali ya, tapi kan situasi kehamilan orang beda-beda. Nah, gitu. Ya ini juga ya kenapa akhirnya jadi teori Queen Bee Syndrome karena realitanya di lapangan ada. Ya, kemudian mengamankan posisinya sendiri. Kalau kita naik KRL ya, yang lebih sadis tuh rebutannya adalah di kereta daerah perempuan gitu, ya. Makanya, saya dulu saya bukan orang yang suka naik kereta gitu ya, tapi saya pernah dapat nasehat waktu saya, harus ada kegiatan ya yang harus menempuh naik kereta, itu nasehatnya tuh gitu, "Naiknya di gerbong cowok aja, lebih safety," gitu katanya, ya daripada perempuan daripada gerbong perempuan. Ya perasaan bersaing yang lebih tinggi dengan sesama perempuan. Jadi kita ini banyak banget, eee eee, berkompetisi dengan sesama para perempuan juga gitu, teman-teman. Nah ini yang bikin kita kewalahan ya. Mudah-mudahan bergabung di Salimah nggak begitu ya. Nah kemudian ada internalized misogyny. Misogyny ini Masya Allah ya ada teori, oh Masya Allah, subhanallah. Kebencian terhadap perempuan semata-mata karena kamu perempuan. Jadi nggak ada alasan lain cuman karena kamu perempuan aja. Aku tuh nggak suka gitu. Nah, pada akhirnya misogyny yang terinternalisasi ini, kalau saya menginternalisasi misogyny, akhirnya saya benci karena saya terlahir sebagai perempuan. Ah, lu tuh lemah banget sih gitu. Eh, ah, cemen gitu. Gampang nangis dan sebagainya gitu. Ya, jadi kita keras terhadap diri kita karena kita perempuan. Gitu ya. Nah, ini penelitian terbaru ya teman-teman ya. 2021, 58% kasus perundung di tempat kerja adalah perempuan. Dan 90% perundung perempuan melakukan perundungan terhadap sesama perempuan. Ya iya ya, jadi yang namanya bully itu kan dia akan menindas yang lebih lemah ya. Ya jadi nggak mungkin jarang lah gitu ya perempuan, bukan nggak mungkin, mungkin terjadi sih. Tetapi jarang perempuan kemudian membuli laki-laki gitu. Ya seperti itu. Nah, ini jadi banyak sekali lingkungan di sekitar kita muslimah itu yang berpotensi membuat mental kita nggak sehat, gitu, ya. Mudah-mudahan kita nggak berkecil hati nih, Bu Eka ngasihnya beginian. Nah, kemudian yang lainnya yang terkini itu juga kita lost connection ya. Nah, makanya kita mau coba masuk nih ke journey into me-nya. Ya, kenapa? Karena kita sering sekali lost connection dengan diri kita. Tadi ya termasuk ciri-cirinya tadi, kita nggak bisa memvalidasi juga, apa sih yang aku rasakan saat ini. Ya jadi, kecemasan, dan ini wabah global ya, artinya nggak cuma kita doang gitu, atau nggak cuma di Indonesia aja, depresi dan kecemasan ini melanda. Bahkan ya, 20% penduduk Amerika ini di barat sana gitu ya, itu, terjangkit depresi dan kecemasan dan harus minum obat penenang. Ya jadi di sana itu, mungkin sudah kayak kita beli obat batuk ya, di apotiknya gitu. Dan qadarullah-nya ya depresi dan kecemasan itu menular ke seluruh dunia itu lewat gadget dan sosial media.
Nah, ini nanti akan saya sedikit bahas. Kita downgrade ya, manusia mengalami downgrading, human downgrading karena aktivitas kita lewat sosial media. Ya, saya baru saja nonton Sosial Dilema ya, ini film yang menarik sekali, dokumenter. Sebagai manusia saya merasa kok kita serendah itu gitu ya. Mudah dimanipulasi, mudah diarahkan gitu ya. Jadi, seperti, boneka gitu di para, IT atau teknologi, digital ya. Nah, kenapa? Karena kita terbaca banget perilakunya gitu, menyadari sih bahwa, oh kita ini, banyak dikontrol ternyata oleh lingkungan. Oke, masih oke suara saya kedengeran? Soalnya baru Kedengeran, Bu masih, Eka? ada masih ini, Mbak. Kedengeran? Aman. baru Aman, ada aman, notifikasi aman. soalnya, Ya, ininya Oke, jelek oke Bu, sinyalnya. suaranya Oke. oke. Nah, ini suaranya adalah yang ini perlu diwaspadai ya, teman-teman. Ini saya singkat aja, nanti bisa dicari ininya ya. Jadi, 7 monster social human downgrading ini yang membuat tadi mengganggu kesehatan mental kita. Ya, pertama kecanduan. Ya, salah satu ciri, kecanduan itu kan kita nggak bisa lepas ya. Bangun tidur yang dilihat HP. Mau ke kamar mandi yang dipikirin adalah baca dulu HP apa ikut masuk nih HP ke kamar mandi. Ya, yang dipikirin itu ya. Jadi nggak bisa lepas. Ya, apapun alasannya gitu ya dengan udah gitu sekarang ini termasuk di Sosial Dilema itu ya. Saya nonton filmnya termasuk notifikasi itu sengaja di-create. Ya, notifikasi itu di-create oleh teknologi para ahli digital itu. Kenapa? Karena memancing kita. Makanya masuk ke distraksi. Ya, muncul ting nyala gitu. Dari siapa nih? Ting di-like itu saya postingan saya. Ting ada yang apa namanya? Komen gitu. Dan seterusnya. Ya, saya sendiri kadang juga begitu ya. Niat nih mau ngerjain sesuatu, ini deh, posting dulu misalnya gitu ya, posting konten atau sebagainya. Nah, tapi yang kemudian yang dilakukan akhirnya terjebak dengan keasikan, ada yang komen apa enggak, ada yang like apa enggak gitu dan seterusnya. Jadi kita punya, kecenderungan juga ke arah situ. Kemudian yang ketiga isolasi. Isolasi itu ya artinya kita kadang-kadang ya lebih banyak teman kita di dunia maya ketimbang di dunia nyata. Ya, kita cepet banget berespons, scrolling, tahu, asik lah gitu ya. Kadang kita lupa orang yang ada di hadapan kita. Nggak ada lagi percakapan di meja makan dan seterusnya. Kenapa? Karena semua asik dengan gadgetnya. Nah, yang parah juga adalah perbandingan. Kita seringkali melakukan perbandingan, social comparison dengan orang-orang di media sosial. Padahal ya, kalau kita ketahui, kalau kita gali, ini juga mengandung kesan palsu. Ya, kayak misalnya foto aja. Ya, kita kan kalau mau posting kan dicari yang paling cakep ya. Nggak ada yang kita lagi gini gitu ya atau lagi apa gitu kan. Pasti yang dipilih yang paling cakep. Termasuk aktivitas-aktivitas. Nah, persoalannya, peliknya seringkali kita membandingkan kehidupan yang kita alami dengan kehidupan orang di sosial media. Kita lupa bahwa kadang itu bukan kejadian yang sebenarnya. sebenarnya. Ya. Kemudian yang keenam polarisasi. Nah, ini nih, polarisasi ini biasanya ini ketara yang akhirnya ujungnya menjadi nanti civil war ya. Adalah ketika mau pemilu kalau di Indonesia ya, bentar lagi kita pilkada serentak gitu ya. Ya, terbagilah menjadi kalau di Jakarta berarti Depok berapa ininya kandidatnya Jawa Barat ya. Kalau di Jakarta kan 3 gitu. Nah, polarisasi ini
itu katakanlah misalnya saya pemilih nomor 1 gitu, maka berita-berita yang akan hadir ke tempat saya, FYP saya itu adalah berita-berita positif tentang nomor 1 dan berita-berita negatif tentang nomor 2 dan nomor 3 gitu. Nah, itu adalah polarisasi sehingga kita mudah berantem, mudah tersulut, tidak mencoba untuk slow thinking gitu ya. Ini hoax apa bukan sih? Ini benar apa enggak sih gitu. Nah, ya apalagi kemudian berita bohong juga tersebar di mana-mana gitu ya. Kadang gambarnya benar, narasinya yang bohong. Ya, narasinya benar, gambarnya dicuplik dari adegan yang mana nggak jelas gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya juga berita-berita hoax. Nah, sehingga seringkali saya pernah juga ya ada sebuah gini, ada orang yang suka gampang banget nge-share. Udah begitu nge-share-nya berita-berita yang bikin sistem limbik kita itu panas. Ya, emosi kita itu gampang tersulut ya, tinggal dikasih bensin dikit, nggak pakai bensin deh. Ayo hajar gitu. Wah, mungkin kita akan ini ya gampang. Nah, itulah berita-berita hoax yang kalau kita sering nikmati gitu. Ya makanya human downgrading. Ya kita menjadi enggak prefrontal cortex kita, mahat sekalian, jadi sering tidak diasah. Padahal yang Allah menciptakan prefrontal cortex itu kan berisi value ya, nilai-nilai, keyakinan yang baik itu di sini. Ya moral. Nah, karena kita seringkali berpikirnya dengan sistem limbik emosi kita, sehingga prefrontal cortex kita menciut. Makanya jadi downgrade gitu ya. Jadi manusia otak reptilnya yang masih sering dipakai. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut ya. Nah, ini adalah dampaknya. 1 sampai 5 ini bisa bunuh diri. Nah, polarisasi berita bohong atau hoax itu ke civil war. Ya, apa namanya? Ribut horizontal. Ya, antar keluarga, antar RT gitu karena beda pilihan dan seterusnya. Ya. Nah, ini hasil dari saya nonton ini juga ya sosial media penelitiannya ada sosial media dilema. Jadi kalau kita punya anak nih ya, maka kalau kita melihat hasil ini ya para bunda sekalian, jangan berikan anak perempuan kita terutama itu akses ke sosial media sebelum dia berusia 14 tahun. Kenapa? Ini risetnya ya, kita bisa lihat grafiknya. Sama-sama mengalami peningkatan kecenderungan ingin bunuh diri sesuai dengan konsumsi dengan sosial media. Tetapi kalau usia 15 sampai 19 tahun itu kurang lebih 70% kenaikannya. Tetapi di usia 10 sampai 14 tahun itu 2 kali lipat. 151%. Ya, makanya nggak jarang ya para mahat ya. Saya kemarin dikontak oleh rekan saya karena kebetulan beliau pengajar sekolah dasar. Dia sempat tanya, apa ya yang perlu guru-guru lakukan? Karena anak-anak murid kami itu melakukan barcode. Saya sebelumnya agak bingung maksudnya apa barcode. Terus dia nge-share foto. Ya, yaitu lengan anak muridnya, anak SD loh ini ya, anak SD itu sudah penuh sayatan. Gitu. Ya, jadi buat remaja putri like dan dislike itu di sosial media itu luar biasa pengaruhnya. 100 orang nge-like dia dengan tampilannya dia, ada 1 aja yang bilang dia jelek, langsung depresi, stres. Ya, makanya ini yang perlu diwaspadai. Nah, juga jangan sampai akhirnya kita para ibu nih yang juga justru sibuk dengan gadgetnya. Ya, saya suka bingung sebenarnya menjawabnya ya ketika ada orang tua murid, gimana ya Bu, anak saya kayaknya kecanduan gadget deh. Berapa usianya? 5 tahun.
diambil aja Bu gadgetnya gitu. Heeh. Tapi dia tantrum gitu. Nah, itu kan kemudian perlu dilatih ya, bagaimana kemudian cara lain mencari kebahagiaan, mencari kesenangan. Soalnya kalau dia nggak dikasih gadget, dia mainnya kemana-mana gitu. Padahal saya ada kerjaan di rumah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini jadi nanti kita bahas itu lebih detail. Artinya kita sebagai orang tua juga kadang-kala hilaf ya, kita yang mencontohkan juga ya betapa hidup kita juga nggak bisa lepas dari gadget. Oke, nah ini terakhir maksudnya terakhir terkait yang apa sih yang mengganggu kesehatan mental kita. Ini yang pertama, ada 3 virus yang perlu kita waspadai yang sering kali mengganggu kesehatan mental kita ya. Apa itu? Masa lalu yang terus disesali. Ya, coba dulu aku nggak begitu ya. Ya, kenapa sih waktu itu aku milihnya begitu? Ya, masa kini yang selalu tidak memuaskan tadi ya, kita selalu nggak puas ngelihat capaian kita hari ini. Kenapa? Karena kita melakukan perbandingannya dengan orang lain, bukan dengan diri kita hari kemarin, minggu yang lalu gitu. Jadi kita nggak pernah puas teman-teman ya. Saya mah cuman remahan rengginang gitu. Padahal enak ya remahan rengginang. Tetapi nada nada kita mengatakannya itu seakan-akan mengkerdilkan gitu ya. Kemudian masa depan yang terlalu dikhawatirkan. Ya, kita mikirin besok, yang bahkan 5 menit ke depan juga kita nggak tahu apakah kita akan masih melaluinya gitu ya. Tapi kita sudah khawatir aja. Besok tuh gimana, pekan depan tuh gimana, kalau sekarang ini uang dimakan, besok makan apa dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi kita nggak hidup di saat ini. Udahlah hidup di saat ini, kita bawaannya nggak puas dengan kondisi karena selalu melihatnya apa yang diperoleh tetangga gitu ya, apa yang diperoleh teman-teman kita di sosial media. Nah, seringkali juga ya yang kita lakukan sehingga pikiran dan hati kita semakin bising adalah mencurahkan perasaan kita atau kondisi ketidaksehatan mental kita di wall, di story gitu. Yang nanti kemudian dapat komen yang bikin gaduh gitu. Malah bikin gaduh. Ya, ini yang perlu kita waspadai juga gitu ya. Pilihan tindakan yang bukannya mendapatkan ketenangan justru semakin bising. Oke, kita cepat aja nih. Mana sih? Nah, ini lanjut aja. Ini sebenarnya sorry. Nah, padahal saya mau masuk ke sini ya. Apa sih kemudian pertanyaannya orang yang sehat mental itu yang kayak apa sih? Nah, ini tadi tuh baru cerita prolognya ya, beberapa proses yang memungkinkan kita mengalami gangguan kesehatan mental. Lalu apa yang bisa dilakukan supaya kita bisa lebih definisi sehat mental itu apa sih? Gitu. Nah, ini ya menurut World Health Organization WHO ya, kesehatan mental itu adalah kondisi kesejahteraan batin kita ya, kesejahteraan jiwa kita yang ditandai dengan kemampuan mengenali potensi diri. Ya, mengenali dan mewujudkan potensi diri, mengatasi stres kehidupan sehari-hari, menjalani peran secara produktif dan memberikan manfaat pada lingkungan, kontributif. Ini adalah definisi kesehatan mental menurut WHO. Yang kalau kita relasikan, koneksikan dengan ajaran Islam, itu relate banget gitu. Ya, makanya kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling memberikan manfaat, ya, produktif dan kontributif gitu kan. Nah, bagaimana kemudian kita bisa produktif dan kontributif? Ya kita tahu kita punya potensi apa kan. Dan bagaimana kemudian kita menggunakannya. Dengan segala macam peran tadi, itu adalah stres dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika kita mampu mengelolanya,
ya maka kita sehat mental. Gitu ya. Jadi ini adalah definisinya. Nah, karena kita akan perjalanan ini adalah a journey into me, maka kita akan fokus pada 1 dan 2. Ya, walaupun nanti ujungnya akan bisa ke 3 dan 4, produktif dan kontributif gitu. Ya. Kemudian Nah, ini ininya ya, proses idealnya ya teman-teman ya, bagaimana sih kita memulihkan diri. Yang pertama tadi, kalau kita bicara ada stresor, ya sadari dulu. Kemudian akui, terima. Oke, aku lagi stres, aku lagi nggak baik-baik aja. Baru kemudian dikelola, mengembangkan strateginya. Contoh misalnya, tadi ya bisa kita bicara tentang fitrah kita nih sebagai perempuan, 4 hari menjelang haid, 4 hari menjelang menstruasi. Itu bawaannya mau marah-marah ya, senggol bacok kata orang Betawi gitu ya. Pokoknya jangan deket-deket gitu. Nah, ketika kita menyadari itu dan memang secara biologis kalau ada risetnya itu hormon kebahagiaan kita pada titik nol. Hormon kebahagiaan itu serotonin, oksitosin, dopamin, apa satu lagi? Adrenalin ya. Kita jadinya kan lemas. Saya sendiri kalau lagi menstruasi itu nggak nafsu makan, nggak kepengen makan. Ya, adrenalin saya nggak terpicu gitu. Ya, kemudian baperan kan. Nah, sehingga ketika kita sadari bahwa oh ini menjelang menstruasi saya. Nah, apa yang diterima yaitu fitrahnya manusia gitu, fitrahnya manusia, fitrahnya perempuan. Oke, aku dalam kondisi kayak begini, ya. Maka yang kita lakukan ketika misalnya ada orang memberikan komentar, ting gitu ya, komen misalnya, jangan langsung emosi dulu, gitu. Kan kita lagi udah tahu nih, udah kita sadari nih tadi ya, oh ya aku mau menjelang menstruasi. Nah, biasanya saya bertanya nih kepada orang lain gitu. Tadi si Fulana berkata demikian. Menurut kamu kira-kira maksud dia apa ya? Gitu. Ya, supaya kita punya perspektif yang berbeda. Karena ketika kita dalam kondisi itu kita lebih baper, lebih sensi bawaannya ya, take it personally bahasa psikologinya gitu ya. Jadi ada orang berkata pasti ngomongin saya nih. Pasti ini tentang saya nih gitu. Ya, padahal kan belum tentu gitu. Ya, sehingga ketika kita sadari kemudian kita terima, kita bisa mengelolanya. Nah, salah satu proses mulainya tadi mengembangkan perspektif berbeda. Ya, atau bertanya langsung, kadang bahasa WA, bahasa chat itu kan berbeda ya, mungkin karena orang buru-buru terus caps lock. Kita menganggapnya ih, ini orang nggak sopan banget caps lock gitu ya, nggak apa langsung baper aja gitu ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah tabayun dan mengklarifikasi ya. Itu jadi bagaimana strategi mengelolanya. Ya, termasuk misalnya di kantor. Ya, kadang-kadang kita juga mudah take it personally ya ketika misalnya pekerjaan lagi banyak. Nih bos kayak nggak punya anak buah lain aja. Saya mulu deh yang dikasih tugas begini. Padahal kalau kita tanya bosnya, ternyata dia lagi pengen mengembangkan kita. Dan kenapa dikasihnya ke kita? Karena kita sangat responsif. Kalau dikasih ke kamu, kerjaan jadi cepat beres gitu misalnya. Nah, kalau kita kayak begitu kan perspektif kita jadi berbeda tuh. Yang tadinya sebagai victim gitu ya, korban. Nah, kemudian kita jadi lebih berdaya. Oh, ternyata karena atasan trust. Oh, karena saya dinilai punya kemampuan. Oh, ternyata saya lagi pengen diproyeksikan nih untuk tanggung jawab yang lebih tinggi. Nah, artinya kan berdampak dengan karir kita. Gitu. Misalnya contohnya seperti itu. Ya, jadi akan berbeda ininya. Nah, kemudian ini yang proses berlatih. Ya, keempat tahapan ini saya pernah lakukan pada anak-anak remaja diaspora ya waktu tahun 2017 atau 2018, udah lama banget ya sebelum pandemi. Bagaimana tadi ya ini kan untuk mengatasi distraksi gangguan sosial media tadi ya. Dan kalau kita lihat ya tadi definisi sehat mental itu salah duanya kan adalah
produktif dan kontributif, ya, di mana kita berada dalam lingkungan banyak orang kan sebenarnya, ya, di mana yang kemudian yang salah duanya lagi adalah bicara tentang mengenali potensi diri dan mengelola stres, ya, sehingga kita perlu tahu kita punya potensi apa, stresor kita kebanyakan apa gitu ya, sehingga kita bisa mengembangkan strateginya. Maka tahapan pertama untuk kita kembali connect dengan diri kita ada dalam saat ini ya, kalau kata salah satu syekh itu, hiduplah di hari ini, di detik ini gitu ya. Berbuat ihsan gitu ya di saat ini. Karena kita nggak tahu besok. Yang lalu ya jadi pembelajaran. Kita nggak bisa ngapus ya. Kita bisa menghapusnya adalah dengan perbaikan yang dilakukan di saat ini ya, waktu kita yang sekarang. Ya, maka kita perlu menjalin hubungan dengan diri sendiri. Nah, gimana caranya menjalin hubungan dengan diri sendiri? Nah, teman-teman mungkin pernah dengar istilah gratitude journal ya, atau journaling ya. Saya pernah memberikan ini ya, dalam kondisi kita bising gitu ya pikiran kita, maka yang bisa dilakukan adalah ini. Ini sebentar, connected ini. Oh ya, saya mau ke sini dulu deh. Kenapa sih kita perlu reconnect dengan diri? Karena kita sering lupa ya tadi ya, berasa remeh, gak puas terhadap hidup kita, ya kemudian menyesali masa lalu gitu. Padahal janji Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kedua, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Jadi ada yang Allah berikan kepada manusia yang itu tidak diberikan kepada malaikat juga. Ya, kita bisa pelajari hikmahnya dari proses penciptaan manusia. Ya, ada hal-hal yang Allah tidak berikan kepada malaikat. Kemudian yang ketiga, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jadi Allah saja teman-teman sudah declare. Ini kan firman Allah secara langsung gitu ya di dalam Quran. Allah yang ngomong bahwa kita itu adalah makhluk terbaik yang Dia ciptakan, yang Allah ciptakan. Tapi seringkali kita yang mengkerdilkannya. Ya, makanya kenapa kita perlu reconnecting tadi. Salah satu strategi reconnect adalah dengan diri. Ini nih teman-teman. Kenapa gratitude journal itu perlu dilakukan? Ya, ini sebenarnya kalau ada waktu ya, kita bisa praktekkan terlebih dahulu. Coba deh buat, tulis di buku atau di HP teman-teman ya, terkait I am, inner strength. Apa sih yang aku hargai dari diriku sendiri? Apa sih yang aku punya dari diriku yang aku hargai? Bisa nggak ketemu 10 item? Ya. Nah, itu lakukan tiap hari. Ya, supaya kita selalu apa? Bersyukur. Ya, ternyata saya punya ini. Ya, ini saya ambil dari teori resilience Rothbard ya, tahun 1990, udah lama banget, tapi masih related sampai sekarang. Ya, tuliskan apa yang aku lihat. Kemudian yang kemudian bisa dituliskan juga ya di dalam journaling kita adalah interpersonal, I can. Artinya aku tuh bisa apa? Kalau dalam teori resiliensi, I can-nya ini 2 skill ini, interpersonal dan problem solving gitu ya. Tetapi secara umum kita tuh punya apa? I am good at apa? Yang ini bisa beda-beda tiap orang. Ya, jadi kalau saya suka menggunakan bahasa analogi ya ke anak saya umur 5 tahun. Adik punya kelebihan itu ya. Saya sebutin temennya, ini juga punya kelebihan, ini juga punya kelebihan. Coba sebutkan kelebihannya apa, dan seterusnya. Ya, jadi jangan kita mengajari
mengajarkan burung untuk berenang. Nanti burungnya stres. Atau sebaliknya, mengajarkan ikan untuk terbang gitu. Kenapa? Karena dia nggak bisa, nggak punya sayap. Nah, makanya kembali lagi sebenarnya ketika I can juga, apa yang kita punya sih nih? Ya, inner strength kita, tuliskan. Nah, kalau bicara tentang I can, teman-teman juga bisa tuliskan apa yang sudah aku achieve hari ini. Aku berhasil melakukan melakukan apa saja hari ini. Ya, Rasulullah kan juga pernah tuh nerapin ya. Siapa yang pagi ini sudah melakukan ini gitu. Ya, semua kemudian menjawab, wah nggak bisa ngalahin Abu Bakar deh gitu. Ya, jadi berlomba-lomba sebetulnya ya untuk mengenali aku tuh punya apa. Nanti mungkin ini bisa dijadikan program di Salimah ya untuk mengenali karena orang diberikan skill tuh beda-beda. Kemudian yang berikutnya external support. Nah, ini juga beda-beda nih. Aku punya siapa saja. Ya, ada yang Allah berkahi dengan suami yang luar biasa. Ya, ada yang Allah berkahi dengan sister ya, sibling gitu ya, sibling yang luar biasa. Ada yang Allah berkahi dengan kedua orang tua yang luar biasa. Ada yang keluarganya bahkan toksik gitu ya, tapi Allah berkahi dengan teman-teman seiman. Ya, enggak sedarah, tapi teman-teman seiman yang luar biasa. Ya, makanya kenapa kita juga perlu mengenali ini. Ya, dicatat. Seringkali kita bising di kepala karena kita tidak menuangkannya. Maka journaling itu, teman-teman, dia merupakan therapeutic condition. Ya, jadi mengkondisikan kita dalam situasi terapeutik supaya apa? Supaya lebih runtut berpikir kita. Yang kecil-kecil kadang kita lupa. Ya, ini coba dipraktekkan ya untuk bisa mengenali diri. Journey into me-nya berjalan. Nah, kemudian reconnect dengan orang-orang terkasih kita. Ya, tadi kalau kita bicara apa yang saya punya, nah orang-orang terkasih kita, supporting system kita itu siapa? Suami, keluarga, teman-teman. Oh, aku cuma punya Allah. Itu adalah sumber daya terbesar kita, ya Allah gitu ya. Kenapa? Karena ya Allah yang menciptakan ujian ini, Allah yang menciptakan pet kita selama di dunia, maka Allah juga yang menciptakan solusinya gitu. Ya, seperti itu. Jadi jangan lupa menjalin hubungan dengan orang terkasih di sekitar kita. Ya. Makanya kalau ada teman-teman yang merasa ngelihat temannya misalnya di kamar terus atau di rumah terus ya nggak pernah keluar gitu. Nah, kunjungi silaturahimi gitu ya. Supaya apa? Supaya dia bisa lebih ketemu dengan banyak orang. Kenapa? Karena itu salah satu ciri-ciri orang yang sedang mengalami gangguan kesehatan mental kan mengurung diri. Udahlah dia nggak ngobrol, nggak ketemu orang, nggak kena matahari, sinar matahari gitu ya, nggak banyak gerak, artinya di tempat tidur terus atau rebahan terus gitu. Ya, itu perlu diwaspadai. Kemudian reconnect yang berikutnya adalah menjalin hubungan dengan alam dan lingkungan sekitar. Ya, keluar, hiduplah udara pagi, menyapa tukang sayur di pagi hari gitu ya. Itu biasanya kebiasaan saya juga tuh. Ya, sambil jalan menyapa orang-orang yang sedang nyapu atau yang sedang menyiram tanaman gitu. Yang simple gitu ya, jangan kemudian lihat jalin hubungan dengan alam dan lingkungan sekitar, wah kita perlu healing, perlu piknik dan seterusnya. Ya, tidak perlu jauh-jauh, bisa dilakukan di sekitar dengan biaya murah gitu. Ya, termasuk ya bersilaturahmi. Ya, jauhlah
ke ustaz, ke ustazah, ya ke ya orang-orang yang kita tuakan gitu ya. Kenapa? Karena dalam momen itu kita banyak mendapatkan ilmu, inspirasi, insight yang insya Allah bisa meningkatkan kebijaksanaan kita ya, membuat kita menilai dari perspektif yang berbeda. Masya Allah, ternyata ada yang lebih luar biasa ya ujiannya. Saya mah nggak seberapanya, tapi kenapa ya Umahat itu bisa terus tersenyum gitu? Ya, ditambah juga kemudian kita bertambah saudara nih teman-teman kalau ada kegiatan em, apa namanya Quran Camp kah atau apalah nanti mungkin Salimah mengadakan kegiatan-kegiatan ini ya temu apa kopi darat gitu ya. Nah, jangan ragu-ragu tuh untuk datang. Kenapa? Karena tadi kita dapat banyak kesempatan tadi reconnect lagi dengan orang di dunia nyata. Kemudian kita berjalan keluar, jadi kita connecting juga dengan alam dan lingkungan sekitar kita. Gitu. Kemudian yang terakhir, yang gak kalah penting, ini menjalin hubungan dengan sang pemilik hati. Ya, kenapa? Karena tadi Allah itu sangat mudah membolak-balikan hati kita. Ya, nauzubillah min zalik, kita bisa lihat ya contoh-contoh di kenyataan di lingkungan kita ya, orang yang dulu kita sangat hormati, hargai, misalnya karena keilmuannya, karena keimanannya, akhlaknya gitu. Kemudian tiba-tiba Allah balikan juga mudah banget ya. Maka ketika hati kita gundah gulana, ya kita juga kan diajarkan ya oleh guru-guru ngaji kita zikir pagi dan petang, ya di mana salah satu permintaannya adalah jauhkan ya Allah gitu ya dari kegelisahan hati kan gitu ya. Ya hati yang gelisah karena hutang gitu ya, macam-macam. Nah, bagaimana kemudian kita merasa yakin, terbangun keyakinan yang kuat bahwa Allah ada bersama kita. Hadir siap menjawab persoalan kita. Kenapa? Karena seringkali yang membuat kita gelisah juga karena pikiran kita yang merasa bahwa persoalan ini harus diselesaikan oleh kita. Ya, kita pengen jadi super woman gitu. Ya, bahwa segala persoalan kita bisa handle. Kadang-kadang nih bukan persoalan diri kita ya, persoalan teman, tetangga, klien gitu ya. Kita merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikannya gitu. Itulah yang juga membuat kita terganggu, ya nggak sehat mental, bising pikiran dan hati kita. Gitu ya, maka bagaimana kemudian menjalin hubungan dengan sang pemilik hati? Nah, itu tadi sudah diingatkan ya oleh Mbak tadi ya bahwa apa jangan lupa untuk saling membangunkan sholat malam. Itu ya, pasang alarm jangan berkali-kali di setelnya. Gitu ya, setelnya cukup sekali aja supaya pilihannya cuma 2. Bangun atau bablas gitu. Ya, kalau pasang alarmnya berkali-kali 5 menit lagi ya, tadi diingatkan oleh Bu Ade kan, pasang alarm berkali-kali ntar deh alarm kedua, alarm ketiga, alarm keempat gitu ya. Akhirnya bablas beneran gitu. Tapi kalau cuma satu pilihannya bangun saat itu atau bablas gitu ya. Nah, ini ada beberapa tipsnya. Mudah-mudahan kita masih punya waktu untuk tanya jawab ya. Beberapa tips ya, memulihkan diri ini, reach out a friend. Jadi tadi ketemu orang, ya tolong ya, ketemu dengan orang, ngobrol dengan orang, ya atau temukan tadi ya quiet or safety place. Ya kita bisa temuin apakah di ruang mihrab kita ya kan perempuan kan nggak ke masjid ya tapi ada sudut dalam rumah misalnya itu menjadi tempat safety place kita bisa ya baca Quran tadi menulis gratitude list gitu Eh, ketemu banyak orang itu juga terapeutik conditioningnya adalah kita
kita tadi jadi lebih normal, melakukan normalisasi bahwa gini misalnya, oh ya saya sedih karena kehilangan. Ternyata orang lain juga merasakan hal yang sama gitu ya. Dan ternyata orang lain yang merasakan hal yang sama bahkan lebih berat, dia bisa loh bangkit lagi. Nah, kita kan jadi dapat insight. Ya, kemudian practice deep breathing ini juga ya, terutama buat ibu-ibu yang punya balita gitu ya. Inhale, exhale gitu ya, jangan langsung teriak gitu ketika anak kita melakukan sesuatu yang amazing gitu ya dalam usia mereka. Atau ada lagi go for a walk or exercise. Nah ini olahraga, jalan gitu ya tadi yang menyapa, secara otomatis dia mengeluarkan hormon kebahagiaan tadi ya, dopamin dan adrenalinnya itu keluar. Ketemu dengan teman itu oksitosin ya. Kenapa? Karena kita merasa nyaman, ya merasa disayang dan seterusnya. Have a mini pamper chest, tahu nggak ini? Ini perempuan harus tahu nih. Saling memberi hadiah dalam hal ini bagus ya. Saya dulu waktu terkena COVID dikasih hadiah satu perangkat sama teman saya itu isinya masker, pedi mani, terus apa tuh penghangat mata ya jadi masker mata gitu. Itu ya jadi henna ya jadi kita bikin apa melukis jemari kita. Nah, itu bikin relax ya, relaxing. Ya, atau yang memelihara binatang, try a new hobby, ya berdoa. Ini beberapa tips yang bisa dijalankan atau dilakukan. Dan kalau ini semua dilakukan self treatmentnya atau self healingnya nggak bisa sembuh, maka saatnya ketemu dengan profesional gitu ya untuk dibantu ya seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ade ya Iya. sebagai moderator. Apakah mau ada sesi pertanyaan? Sudah jam Oke, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bu Eka, luar biasa nih. Sebelum yang lain peserta yang lain terasa tuh saya sendiri nih pribadi udah gitu kerasa duluan. Mungkin sama kali ya. Masya Allah dari awalnya sampai materi yang terakhir. Masya Allah, mudah-mudahan pencerahan itu, aduh, Iya. hati ini nih langsung merinding nih, sebenarnya merinding. Rasanya Air kayak mau mata tuh nangis ya keluar. Mbak Ade. Tahu, Ade bukan kayak nangis mau lagi, nangis gitu ya. keluar nih air mata saya. Tapi tidak bisa ditampilkan, biar gimana kita harus tetap senyum ya Bu Eka ya, karena Iya. kesedihan, guna gulana cukup kita dan Allah yang tahu gitu ya. Oke, ada sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk raise hand atau di chat. Di room chat ada Bu Mindri? Silakan ada yang bertanya di sini. Nih, ada nih Mbak. Suaranya bagus banget. Oh, ini Dari ada. Bu Haryati ya? Iya. Oke, saya bacakan ya Bu Eka ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Saat ini kita sudah mengetahui beberapa penyebab utama mood swing sering menjadi alasan kita jadi baperan. Bagaimana cara melawan untuk mengatasi hal tersebut? Terutama jika yang sering menjadi masalah adalah keluarga terdekat yang kadang kurang memahami kondisi biologis kita. Sementara kita sering inginnya dipahami tanpa perlu mengatakan pada mereka. Maksudnya nih kondisi biologis gimana nih? Sekarang langsung aja ya ke Bu Eka ya. Mungkin Bu Eka lebih sasaran lebih paham. Mungkin yang tadi ya fitrah kita tadi ya, kondisi biologis yang hormon itu tadi ya, fitrahnya perempuan ya. Sebenarnya gini ya, saya pengen mengajak teman-teman semua juga tadi kita nggak bisa mengelola kalau kita sendiri nggak tahu gitu ya, nggak menyadari gitu. Dan kita nggak bisa juga mengharap orang lain pahami dong gitu. Ya, nggak bisa kalau kita iya. Karena mereka kan bukan dukun. Saya sendiri gitu ya, sama suami juga sering ngomong. Kita memang bisa mengobservasi orang gitu ya, tahu pola perilaku, tapi kita juga kan nggak bisa jadi so tahu gitu ya.
Maka yang kita perlu lakukan kan ada namanya istilahnya validasi. Kamu lagi sedih ya. Soalnya kok dari tadi diam aja yang biasanya ceria macam-macam atau kamu apa sih yang kenapa kamu diam aja? Apakah ada perkataan aku yang salah gitu. Nah, ini yang perlu kita kondisikan. Kalau saya sendiri sejak awal ya ketika tahu bahwa fitrah oh ternyata begitu ya kita tuh punya kondisi alami yang kita tuh emang nggak bisa dinasehatin. Nah, ini biasanya dikomunikasikan ke suami juga. Ya, ke suami dan keluarga gitu. Jangan dekat-dekat ya. Umi 4 hari mau jelang head itu ya. Jadi kalau makan apa yang disediain nggak usah nanya gitu dan sebagainya gitu ya. Ini ya, jadi kita memang perlu membangun komunikasi yang baik juga dengan lingkungan. Kita nggak bisa bilang ya pahami dong gitu. Harusnya udah paham dong gitu. Sama kayak gini nih, mungkin, banyak ibu-ibu di sini juga sudah menikah ya. Eee, jangan ini juga saya belajar ya, mengalami apa ya, learning by doing, learning by experience gitu ya. Jadi, jangan sekali-kali minta sesuatu pada suami dengan cara ngambek gitu. Kenapa? Karena Nggak laki-laki itu tahu, nggak ngerti, nggak nggak ngerti. tahu gitu ya, atau pakai bahasa sindiran. "Eh, Eee, "Abang lapar nggak?" Gitu. "Enggak." Padahal kita yang lapar gitu ya, maksudnya, lapar aja jawabnya, soalnya biar aku, kalimat berikutnya adalah, kita mampir yuk ke rumah makan," gitu. Nah, itu tuh nggak nyampe gitu. Ya, jadi, kepada laki-laki ya, kepada suami, kepada pasangan, apalagi yang, kita nggak terlalu, apa namanya, misalnya proses ta'aruf gitu ya, kan prosesnya nggak terlalu, lama nih ya berkenalan. Nah, itu dikondisioningkan, ya dikondisikan bahwa kalau aku nanti lama-lama dia akan learning by doing juga. Oh, kalau istri saya nanya mmm, "Kamu lapar nggak?" Itu artinya, "Yuk makan," gitu ya. Itu nanti nanti ketika itu sudah menjadi komunikasi, kita sama-sama saling memahami, oh begitu loh cara komunikasinya. Tapi kalau nggak pernah diajarin, dikasih tahu di awal, jangan berharap dia, kayak pesulap gitu ya, atau kayak dukun yang tahu gitu apa yang kita inginkan. Seperti itu ya. Jadi bagaimana kemudian, pertanyaannya, eee, kita pengennya dipahami tanpa kita perlu mengatakan ke mereka, itu persoalan yang sulit ya. Ya sama kayak Bukan saya juga, bukan dukun ya. bagaimana saya bisa Oke. membantu klien gitu ya, kalau saya nggak tahu apa yang dia butuhkan. Kan pasti kita akan nanya ya, "Ada perlu apa nih? Apa yang bisa dibantu?" Emang nggak bisa ya lihat dari wajah saya butuh bantuan apa gitu ya? Nggak bisa ya, Bu, ya, gitu. Jadi prinsipnya adalah kita komunikasikan apa yang Iya, kita inginkan. Sekaligus kita ya. juga belajar sebetulnya memvalidasi apa perasaan kita dan apa yang kita inginkan, gitu. Oke. Ibu Haryati cukup ya. Ini sepertinya ada yang raise hand nih. Iya, Mungkin Iya, ada langsung boleh raise aja. deh. hand tuh. Ada yang Ya, raise hand. Ibu Lim Ahmad ya. Silakan Bu dibuka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin bertanya, Masya Allah ilmunya luar biasa. Kadang kita tidak menyempatkan diri untuk melihat diri bahwa kita itu sangat berharga. Tapi memang hidup itu ujian ya Bu. Dengan ujian itu nggak pernah ada Assalamualaikum atau ketok dulu ya Bu. Tiba-tiba peletok datang gitu. Itu kan menguras juga jiwa dan rasa gitu. Bagaimana kita accept dengan apapun yang terjadi dalam diri ini, terus mengaplikasikan, kita terima dulu ini apa nih yang terjadi. Sementara kita suka denial kan, nggak mungkin gitu. Tapi udah terjadi, mau diapain gitu. Itu untuk mengelola secara emosional gimana Bu? Oh, kejadian-kejadian memang hidup itu semua ujian, kita harus tetap fight dengan kondisi apapun dan tetap tersenyum apapun kondisinya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Iya, silakan Bu Bu Ina. Im. Betul banget ya, ujian nggak pakai assalamualaikum gitu ya. Tahu-tahu datang di hadapan kita. Eee, maka sebetulnya begini, ketika kita sebagai seorang muslim ya,
seorang yang beriman sama Allah, yang kita yakini kan adalah segala sesuatu itu terjadi karena kehendaknya gitu ya, karena ketetapannya. Maka salah satu doa ya yang bisa kita lakukan, yang bisa kita minta sama Allah adalah bagaimana kemudian kita menerima gitu ya, bisa ya Allah menerima takdir terutama yang tidak sejalan dengan keinginan. Nah, itu ya, yang tidak sejalan dengan keinginan. Yang kedua adalah bantu proses percepatan kita memaknai hikmahnya gitu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memaknai hikmahnya? Tadi bergerak dari perspektif yang berbeda gitu. Itu pertama ya. Bahwa ujian itu kita kan kalau ujian tuh berarti mau naik kelas ya, mau naik tingkat gitu ya. Oh, ini adalah proses Allah untuk menaikkan kelas kita. Maka kita menjadi lebih berperan sebagai subjek kan, lebih proaktif untuk mencari solusinya. Ya, atau untuk ya keluarlah dari persoalan ini. Enggak lagi sebagai objek gitu ya, atau victim, atau misalnya gini, jadinya victim itu ya Allah, kenapa aku sih gitu. Salahku apa sih? Padahal aku tuh udah berbuat baik, aku tuh udah banyak minta sama kamu, aku banyak beribadah gitu dan seterusnya gitu ya. Nah, itu adalah mindset victim gitu, korban ya. Jadi seakan-akan korban. Itu pertama. Yang ketiga tadi dalam psikologi itu dikenal namanya normalisasi ya. Kenapa grup-grup healing ya, grup healing atau eh, grup-grup pengajian yang dalam bentuk kecil-kecil gitu ya, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan buat kita melakukan menjadi kelompok normalisasi. Misalnya ya, kalau saya di kelompok mingguan saya ada yang namanya ceritakan ya, kodoyah gitu ya, atau apa sih problemnya, apa yang sedang dialami, dilalui. Nah, ketika ada orang lain bercerita kan kemudian itu reflektif ya buat kita. Dia mengalami itu yang ternyata lebih berat dan dia bisa melaluinya dengan baik-baik saja. Dia sudah melakukan ini itu yang saya kayaknya belum coba deh melakukannya. Saya mau coba gitu. Gitu ya. Jadi itu hikmah ya, kita punya jadi kebijaksanaan dalam menilai situasi persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Ketika kita berkumpul bercerita, ya itu maka menjadi sesi grup apa namanya, healing group gitu ya, atau eh, healing bersama-sama gitu ya. Karena akhirnya kita bisa ketawa, ini jadi lucu ya dan sebagainya. Ya, salah satu parameter kita sudah bisa melalui atau menerima ujian dengan damai gitu kan adalah ketika kita bisa mentertawakan ya, atau bisa ya tersenyum gitu ya. Tetapi para bunda sekalian yang perlu dipahami ini juga boleh kok kita merasa gak mampu gitu ya, karena memang kita manusia ya. Karena kalau kita merasa mampu terus, hati-hati, selangkah menuju Firaun tuh nanti akhirnya ya. Kenapa? Karena merasa nggak perlu berdoa, oh saya bisa dan sebagainya gitu. Justru ketika kita merasa tidak mampu, ketika kita merasa lemah, disitulah kita minta sama Allah gitu ya. Jadi boleh kita sekali-kali merasa nggak mampu. Ya Allah, mau istirahat sebentar, jeda sebentar. Makanya boleh juga kita menangis, boleh gitu. Ya, buat apa air mata diciptakan kalau kita nggak boleh menangis ketika ada masalah gitu ya. Buat apa air mata diciptakan kalau kita nggak boleh menangis ketika kita merasa ya Allah, oh, aku capek ya Allah gitu. Tolong aku ya Allah gitu. Ya, maka justru kita merasa jadi perlu berdoa ya kadang-kadang gitu ya, ketika kita sudah berada dalam titik nadi dan kita nggak tahu minta pertolongan siapa nih gitu ya. Jadi itu ya, dalam kita menghadapi ujian ya, yakin bahwa ini dari Allah, tujuannya untuk menaikkan kelas kita.
Allah yang memberikan ujian, Allah juga yang akan menyelesaikannya. Terus kenali tuh tadi I am, I can, I have-nya. Kenapa? Karena kita manusia lemah. Kadang kita butuh bantuan. Kita seringkali merasa, aku sih ke Allah aja minta tolongnya. Betul, kita memintanya sama Allah gitu. Tapi Allah juga mendatangkan bantuan lewat makhluk-makhluknya yang lain gitu. Ya, tadi yang I have tadi supporting system kita siapa? Saya sendiri teman-teman ada punya grup isinya ya ada lingkaran kecil saya lah gitu ya. Nah, biasanya kalau terlalu lelah, terlalu rame gitu di kepala, ya chat aja. Ketemuan yuk, aku mau buang sampah nih gitu. Ya udah, didengerin aja. Ngomong buang sampah. Yuk tapi kita sama-sama buang ya sampah ini dengan tadi ya, hempaskan misalnya dengan apa gitu ya, strategi-strategi itu supaya teman kita juga tidak bawa sampah kita gitu. Sehingga kita dalam kondisi baik-baik. Nah, termasuk ketika ke Allah. Sampaikan aja juga begitu. Ya Allah, aku nih nggak mampu ya Allah gitu. Tolong bantu aku memahami nih hikmahnya apa. Beri petunjuk. Ini bener apa enggak sih gitu. Yang aku lakukan dan seterusnya. Gitu. Ya Bu Iim mudah-mudahan jawab. Jazakillah khair, Ustazah. Oke, satu lagi ya, Bu Eka. Dari Ibu Dahlia. Assalamualaikum. Bagaimana cara menghilangkan overthinking pasca diselingkuhi suami berkali-kali? Bagaimana cara memulihkan mentalnya? Karena terekam semua kejadian-kejadiannya, sekarang saya jadi overthinking, insecure, insomnia, dan lain-lain. Silakan Bu Eka. Ya, ini Masya Allah ya. Tadi saya juga diingatkan. Itu ya Masya Allah, Allah tuh gini. Kadang menghadirkan insight juga nggak pakai assalamualaikum tuh kadang ya. Maksudnya tiba-tiba lewat, oh ya Allah ini dapet nih petunjuk begitu ya. Ya karena saya juga kebetulan qadarullah ya, juga beberapa kali gitu ya mendapati kasus-kasus pasutri gitu. Walaupun ya alhamdulillahnya ya sekali lagi ya maha baik Allah juga ya ini ya apa namanya yang nggak sulit-sulit gitu loh. Ya artinya masih bisa di ini lah. Karena kan sebetulnya ini kan terkait dengan ya hal-hal yang pelik gitu. Nah, biasanya kita perlu ini Bu Dahlia ya, overthinking. Jadi memang akan terdampak ya, terdampak berat lah pasti gitu ya, nggak mudah gitu ya pengkhianatan selingkuh gitu ya. Dan respon pertama seorang istri yang diselingkuh itu kan biasanya self blaming ya, atau menyalahkan diri sendiri. Saya tuh salahnya di mana? Saya tuh kurang apa? Ya, udahlah dia juga dalam kondisi self blaming, kadang keluarga besarnya juga nyalahin juga gitu. Kamu kali terlalu sibuk, terlalu banyak aktivitas di Salimah nih gitu ya. Terus eh atau kamu nggak bisa mempercantik diri gitu. Ya udah tahu suaminya kerjanya ketemunya sama perempuan-perempuan yang cantik gitu dan seterusnya gitu ya. Jadi lingkungan juga turut menyalahkan kadang-kadang. Inilah yang kemudian membuat korban-korban perselingkuhan itu jadi insecure dan apa ya sulit membangun trust lagi gitu. Nah, lalu apa yang perlu dilakukan gitu ya? Tergantung ya kalau tanyanya datangnya ke psikolog soalnya ya. Apakah ya kalau kita kebetulan saya kemarin juga habis ini ya, workshop pranikah nih buat teman-teman yang belum menikah. Pernikahan itu tujuannya apa sih? Kan ketenangan ya. Kan Allah jadikan ya, ini dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu kan Allah jadikan pasangan darimu untuk menimbulkan ketenangan bagimu gitu. Nah, ketika ketenangan itu tidak ada,
sulit diraih, maka pilihan sebetulnya buat kita. Setelah proses pertimbangan ya, proses pertimbangan tentunya bagaimana jaraknya ini yang lebih dekat ke ketenangan itu jaraknya lebih dekat apa justru kegaduhan dan segala macamnya itu yang lebih dekat gitu. Sehingga kita bisa memilih. Makanya dalam Islam itu tidak seperti orang Katolik ya yang tertutup gitu ya kalau udah menikah ya udah deh gitu ya. Tapi Islam juga punya pintu darurat ya, dibolehkan perceraian, dibolehkan seorang istri mengajukan gugatan gitu ya, bukan nalak ya, tapi dibolehkan istri mengajukan gugatan. Itu setelah kita timbang-timbang. Terkait dengan apa? Kayaknya jauh banget ya ketenangan ini didapat gitu. Ya, kita jadi gak sulit berbakti lagi sama suami gitu ya, sulit percaya lagi sama suami, maunya marah-marah mulu. Yang lihat siapa? Anak-anak juga gitu. Nah, itu juga terjadi pertimbangan. Apakah perceraian ini itu lebih banyak mudorotnya, apa lebih banyak bermanfaatnya bagi semua pihak-pihak yang terlibat. Ya itu dihitung. Jadi kita nggak bisa langsung bilang maafin aja ya Bu suaminya gitu. Ya karena beda antara ujian pernikahan dengan pasangan red flag ya, pasangan yang memang harus dijauhi. Apalagi kalau perselingkuhannya sudah plus-plus lainnya ya, plus kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, tidak menjalani kewajiban sebagai qawam yang baik gitu. Itu mah bukan ujian lagi gitu ya. Itu mungkin sinyal Allah bahwa jodohnya hanya berhenti sampai di situ gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi bagaimana menghilangkan overthinkingnya tadi sebetulnya kalau kita masih lihat ya ada kebaikan dari pasangan kita dan itu adalah karena kekhilafan ya kita bisa bangun komitmen dari awal. Kita bisa tegakkan lagi apa namanya aturan main. Ya, aturan main misalnya kalau ternyata kedapatan selingkuh lagi gitu ya. Ya udah nggak bisa dipertahankan atau juga aturan main komitmen untuk ke konseling pernikahan, komitmen datang ke ustadz ustazah untuk apa? Untuk sama-sama melakukan perbaikan diri. Jadi komitmen itu dilakukan bersama ya, supaya suami atau pasangan yang melakukan perselingkuhan juga memahami bahwa pasangannya itu sudah sangat terluka. Ya, jadi jangan kemudian dia yang balik marah-marah, kan aku udah tobat, aku udah janji, kenapa sih kamu menuduh aku terus gitu. Hello gitu ya. Kan kamu yang mengawali membuat lukanya gitu. Nah, ketika sama-sama memperbaiki diri, tadi datang ke profesional, datang ke ustadz ustazah, jadi sama-sama memahami apa dampak perselingkuhan saya kepada pasangan saya. Jadi apa yang perlu saya lakukan supaya saya juga tidak menumbuhkan overthinking dari pasangan saya. Ya, kesehatan-kesehatan mentalnya bareng-bareng dipulihkan. Jadi jangan kebalik, kadang kita yang korban selingkuh itu mencoba untuk memaafkan, yang playing victim yang melakukan perselingkuhan. Kok aku disalahin mulu sih gitu ya dan seterusnya gitu. Makanya kenapa harus datang sama-sama dan datang ke konseling pernikahan sama-sama, ke ustazah-ustazah juga bisa sama-sama untuk apa? Untuk sama-sama melakukan perbaikan. Ya, jadi nggak dilakukan sendirian gitu. Ya, Bu Dahlia mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, terima kasih Bu Ustazah untuk jawabannya. Mudah-mudahan sebenarnya masih banyak nih Bu Eka. Ada beberapa pertanyaan, tapi karena kondisinya sudah malam, jadi kita cukupkan 3 pertanyaan saja ya. Jadi tadi ada 3 penanya, Ibu Haryati, Ibu Im Ahmad, dan Ibu Dahlia.
tiga orang ini bisa menghubungi WA di 0815 11935331. Ya, nanti mungkin ada hadiah menarik, kenang-kenangan. Jadi bukan hanya ilmu hari ini kenang-kenangan yang luar biasa, tapi juga ada cindera mata yang bisa lebih dikenang lagi dari Salimah, gitu ya. Oke, itu saja. Ibu Eka, Masya Allah, terima kasih untuk semua ilmu yang telah diberikannya. Ini isinya tuh daging semua. Saya sampai, aduh, Masya Allah, benar-benar yang hari ini perjalanan yang dari awal tadi kita mulai sampai sekarang saya rasakan di perjalanannya. Kalau kita mau ke mana, ibaratnya jalan ke ini, kita udah siapkan dulu nih, sampai pelan-pelan, sampai akhirnya tadi memang kadang-kadang perempuan itu adalah makhluk yang perasa ya, Bu Eka ya, yang sensitif, yang dari segi perasaannya tuh mudah tersentuh hatinya, terus dan mudah membuat hal-hal yang kecil dalam kenyataannya. Perempuan cenderung juga lebih menggunakan perasaan dalam berkegiatan. Kadang-kadang baper yang tadi kan, terus belum lagi bingung nih menentukan pilihannya. Mungkin memang kalau ada kayak seperti tadi yang ditanyakan, memang ada orang harus yang bisa menjawab, jadi jangan salah nanya gitu ya, mungkin ya Bu Eka ya, gitu. Terkadang dengan sentuhan-sentuhan dan komunikasi yang menyenangkan juga untuk diri sendiri gitu, butuh waktu gitu. Serta dengan problematika yang ada, tekanan dan kecemasan itu kadang-kadang sering itu menghantui. Ya, jadi memang perlu rasanya perjalanan ini yang luar biasa ya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ya Bu Eka ya. Semoga Bu Eka terus sehat, bisa membersamai juga teman-teman yang lain selain di Salimah, dan dakwanya juga terus berjalan gitu. Iya Bu Ade, Kenapa Bu Mindri? ini kan ada beberapa pertanyaan nih, atau mungkin nanti di chatting aja ke Mbak Ya. Eka gitu ya. Bu Eka, boleh kita share nomor teleponnya Bu? Atau gimana Bu? Boleh Oke, ke 0819 silakan Ibu-ibu. Saya di sini ya. 32 Bu Mindri bisa dicat ya? 6 047 0892 0819 0819 ya. 32 32 6 047. Atau di ini saya tadi ada ya, IG saya Erviani ya? _Agavi, Oh iya, ada IG-nya. itu juga bisa. Ya, jadi mungkin bisa menghubungi langsung Bu Eka ya, terkait pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, atau memang agak sedikit pribadi ya Bu Eka ya, jadi bisa langsung kontak ke Bu Eka. Ini soalnya ada yang panjang banget nih. Iya, ini kalau saya tanya, saya sendiri juga sebenarnya mau nanya nih, tapi saya pikir saya skip dulu nih untuk teman-teman yang lebih perlu mungkin malam ini Bu Eka. Nanti dibikin kopi darat aja kali ya Bu Eka. Wah, ya. Itu lebih Tapi nanti berbayar ya, berbayar ya. Silaturahim. Ya, Cakep nih Mbak Mbak Sabila idenya. gitu ya, gitu. Tapi Bu Eka siap ya, kita ini lagi ya. Insya Allah. Siap diundang lagi ya Bu Eka, Kopdar. Nanti kita ada ininya HTM-nya lah. Biar pada serius yang datang. Oke, dan waktunya tidak terbatas seperti ini ya. Gitu ya. Ya, mungkin bisa setengah hari gitu ya. Ya silakan Bu Ade. Oke, alhamdulillah. Oke, sahabat Sabila semua, selesai sudah acara webinar pada malam hari ini. Semoga apa yang didapat bisa diaplikasikan dan bisa juga